Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu luar biasanya salat berjamaah khusus subuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat sunnat qabliyah subuh yang 2 rakaat itu yang kita lakukan, itu nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seandainya kita tahu dan lihat pahalanya salat berjamaah itu, maka dalam kondisi merangkak sekalipun kita hadir di masjid untuk melaksanakannya. Dan berjamaahnya di masjid beda nilainya kalau berjamaah di rumah. Lah sama-sama berjamaah, iya, sama-sama berjamaah, tapi nilai pahala yang berbeda. Karena kalau salat di rumah tidak ada salat sunat tahiyatul bait, salat sunat tahiyat rumah tidak ada. Yang ada itu tahiyatul masjid. Saya sudah sampaikan bahwa masuk di masjid saja, di pintu masjid, di situ sudah ada doa yang dipasang. Entah siapa yang pasang untuk membantu kita. Jangan nyelonong aja masuk masjid, tapi ada doa dibaca di sana. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, itu pahala. Masuk masjid kaki kanan, pahala lagi. Sebelum duduk itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahiyatul masjid 2 rakaat. Begitu pentingnya itu tahiyatul masjid di saat masih ada waktu. Masih ada waktu. Saya sudah terangkan, kalau di atas sini masih 1 menit 50 detik masih bisa salat. Jangan kita berdiri. Kalau sudah sisa 1 menit itu repot. Kita sudah ngerepotin orang karena sudah waktu qamat. Kalau 1 menit 50 detik masih bisa itu. Masih ada restan waktu 30 detik. Karena 1 menit 20 detik itu untuk 2 rakaat. Tapi tidak usah pakai pengumpu. Baca Fatihah, ruku. Rakaat kedua baca Fatihah, ruku. Tidak usah lagi baca ayat setelah Fatihah. Sahkah salat? Iya sah. Yang salah kalau tidak baca Fatihah, itu tidak sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai sedikit itu kalau azan. Ini azan, Rasulullah mengatakan begini buat kita. Iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengarkan orang azan. Orang azan imma di masjid, imma di mobil ki, imma di mana-mana ki, itu mendengarkan suara azan, ada orang azan, maka kata Rasulullah SAW, faqulu, maka hendaklah kamu semua mengucapkan mithla ma yaqulul muazzin, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ini di masjid, mohon maaf ini, karena saya setiap Jumat tidak peduli corona kemarin ini yang gencar-gencar, nah, dipanggil orang khutbah, di khutbah. Hampir seluruh masjid saya ketemukan itu, tidak ada yang jawab muazzin.
Kapan dijawabnya? Nanti la ilaha illallah, akhir azan. La ilaha illallah, gemuruh. Bukan hanya di situ dijawab. Ini sarana untuk memperoleh pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sia-siakan, tidak memanfaatkan itu. Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu cukup di hatinya, kalau bapak-bapak sempurnakan sampai kedengaran untuk dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Kedengaran untuk diri kita. Ya. Kenapa mesti kedengaran? Untuk kita manfaatkan semua supaya ini bermanfaat. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kalau muazzinnya mengatakan hayya 'alas shalah, kita berbeda di situ. La haula wala quwata illa billah. Mari melaksanakan salat. Nah, kita jawab la haula wala quwata, tidak ada kekuatan, ya, kecuali karena orang azan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau ini semua didengar dan dilaksanakan, maka setiap saat masjid kita tidak muat. Maka itulah haula wala quwata illa billah. Ini semua ini kehendak ya Allah. Ya, kita hanya panggil. Ya, ke yang tersentuh hatinya masuk, yang tidak tersentuh hatinya cerita di luar. Itu tidak tersentuh hatinya itu cerita di luar. Nah, itu makanya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, meraih kemenangan. La haula wala quwata illa billah. Kalau diajak mau meraih kemenangan tidak mau, tersa la haula wala quwata illa billah. Kau mami patau urusan itu, lebih baik urusan kita di sini. Dah, kita selesai urusannya kita di sini. Panggil. Qamat juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu kalau juga qamat, mohon maaf, teki karo-karoi, bernapas ki qamat, karena jangan kita monopoli itu pahala. Kita qamat, ada orang yang kita bantu untuk mendapatkan pahala. Kapan caranya dibantu? Kalau kita qamat. Bernapas ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bernapas korong. Asyhadu an la ilaha illallah. Bernapas. Orang bisa jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mana orang bisa jawab? Ikau ngasih ngali pahala ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mau lanjut. Yang berikutnya, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi muazzin, kita memulai salat, di situ ada nanti ruku sujud. Kita cerita sujud dulu. Biar nanti karena ini saya cepat catat. Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayiatan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sujud, tidaklah seorang muslim yang sujud, yasjudu lillah, sujud hatinya lillah. Jadi di saat salat itu seluruh aktivitas kita lillah, mulai takbir sampai salam lillah, hanya semata-mata karena Allah.
Kalau begitu tidak boleh lalai, tidak boleh ghafil, tidak boleh lalai. Maksudnya lalai itu antara lain ciri-cirinya tidak dimengerti apa yang kita baca. Ciri-cirinya itu, Pak. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil, tidak dimengerti. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Maka itu seindah-indahnya salat itu, terutama bacaan-bacaan wajibnya, itu dihafal baik-baik. Artinya supaya itu connect antara mulut dengan hati, karena lillah. Nah, kata Rasulullah, illa rafa'allahu biha darajah. Di saat kita sujud itu Allah mengangkat derajat kita. Pokoknya amalan salat itu seluruhnya pahala, jamaah yang dirahmati Allah. Sujud, nah, pahala. Wa hatta anhu biha sayyi'ah. Kemudian Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sujud. Jadi satu kali sujud, dosa-dosa kita hapus satu. Satu kali sujud, pahala dapat diangkat derajatnya satu. Bukan main pahala, pahala bertambah, dosa dikurangi. Pahala bertambah, dosa dikurangi. Maka itu Rasulullah SAW di lain hadis mengatakan bahwa salat berjamaah itu, kata Rasulullah, itu seperti air yang mengalir di depan pintu rumah kita. Lalu kita mandi 5 kali sehari semalam, fama yubqa dzalika min, masih adakah kotoran-kotoran yang lengket kalau 5 kali mandi sehari semalam? Nah, berapa yang sujud di dalam diri kita? Kata Rasulullah ada 7 yang sujud. 2 telapak tangan kita, lutut kita kiri kanan, dan telapak kaki kita itu dilengkungkan ke belakang di saat kita sujud, tapi rapat antara 2 ibu jari kaki kita di saat kita sujud, jangan direnggangkan. Manfaatnya itu siapa tahu ada sesuatu terutama dari belakang, nanti ada sesuatu dia lihat ke depan, kalau perlu renggang. Itu salah satu hikmahnya, salah satu hikmahnya itu. Mengapa dirapatkan ini ibu jari? Supaya rapat semua naik. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, lalu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, telapak tangan, apa namanya, lutut, kaki 2, kemudian satu ini. Saya pernah bertanya sama guru saya, Kiai Haji Muhammad Nur almarhum. Beliau itu muhadditsin, beliau itu puluhan ribu hadis di kepalanya, dan hafal Quran. Kalau fikih dari sudut mana, tafsir dari sudut mana. 13 tahun di Mekah mengaji. Tanya, Puang, bagaimana kalau perempuan yang pakai cadar sujud? Singkat jawaban, tidak sah salatnya. Yang pakai cadar salat, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak boleh ditutup. Ini muka turun. Mohon maaf yang pakai masker, kalau salat tidak sah salatnya. Kasih tahu ki. Mohon maaf. Maka itu kalau pakai masker tarik turun di saat sujud, tidak sah salat itu. Ada hadisnya, ada. Aku baca hadisnya lebih bagus. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiya fahu fi salati. Rasulullah melarang ayyughattiya, menutup mulutnya dengan kain, pahu, fi salat, di dalam salat. Malah itu berkembang tidak hanya
tidak hanya ditutup, rambut satu biji pun, ini satu lembar pun jangan ada yang turun. Maka itu kalau salat, mohon maaf, yang biasa pakai songkok nak kasih begini salatnya, tidak sah salatmu. Kenapa yang sujud di songkokmu bukan jidatmu? Maka itu ditarik naik ini songkok kalau salat, mohon maaf, tarik naik supaya ini nanti lurus turun. Nah, saya ulangi, kita pelan-pelan memperbaiki ibadah kita. Nah, lalu yang berikut, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarik-tarik ke belakang ya, baru kita salat baik-baik ya. Angkat takbir. Ini angkat takbir. Ini sampai di sini saya mau jelaskan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, di saat Rasul mengangkat tangannya di saat salat itu maksudnya. Nah, hazwa mangkibaihi, itu selurus bahunya. Ada dua hadis, ada mengatakan setelentang telinganya. Dua-dua bisa diamalkan karena dua-dua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Allahu Akbar, ada, tapi kalau kita takbir agak condongkan ke barat sedikit kita punya jari jemari. Kenapa dicondongkan? Karena kita sudah menghadap ke barat, jadi dicondongkan wujud rukuknya kita punya jari jemari, tunduknya. Lalu kata Rasulullah, izabtatahas salata, apabila memulai salat ya, takbir, usalli fardas subhi rakaatain ma'muwalital Allah, ini diangkat memang Allahu Akbar. Nah, satu angkatnya. Wa idza kabbara lirku'i, Allahu Akbar kalau ruku, ya diangkat lagi nih, diangkat lagi Allahu Akbar. Nah, kemudian wa idza rafa'a ruku, bangkit dari ruku, sami Allahu liman, diangkat lagi nih tangan Allahu Akbar. Nah, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila kita mengangkat kepala kita dari ruku, itu diangkat juga tangan. Nah, begitu seterusnya. Ruku, sujud. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, nanti perpindahan antara dua rakaat, naik setelah sujud, setelah tahiyat, tahiyat awal, naik angkat lagi Allahu Akbar. Begitulah kaifiatnya untuk mengangkat tangan. Kalau ada juga malas, sami Allah liman hamid, angkat dodong-dodong tangannya, tidak sampai begini. Saya biasa halangi mik halangi kami. Allah, sami Allah, sujud. Jadi itu mengangkat tangan. Tentu masih banyak hal-hal sekaitan dengan memperbaiki ibadah salat kita. Ini sudah terang di luar, masih ada acaranya Bapak Ibu-ibu. Kita bersama-sama ada mau dilot kepada petugasnya, kiranya mengambil tempat. Saya sudahi dulu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dalam rangka untuk memperbaiki ibadah salat kita. Doa Allah mandang jumpa kita dengan pandangan rahmatnya, seluruhnya mendapat rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.